Dari Filsafat Kependidikan dari Sosiologi Kependidikan. Tulisan Imam Samroni, Agustus tahun 1991. Tulisan ini sebagai promes untuk Alma Mater, Kampus Karangmalang tercinta, Filsafat dan Sosiologi Pendidikan FIP IKIP Yogyakarta, sekarang Universitas Negeri Yogyakarta. Kalau obsesi seorang filsuf adalah kecanggihan berpikir kritis untuk pergolakan reflektif, tantangan sosiolog ialah kesempurnaan deskriptif untuk melakukan falsifikasi, kudangan guru, yaitu untuk peran pendidikan transformatif masa depan. Maka otentisitas mahasiswa filsafat dan sosiologi pendidikan FIP IKIP Yogyakarta, selanjutnya dikatakan FSP, mesti dipertegas kembali. Keniscayaan dunia memang terlampau naif untuk kita pahami seluruhnya. Terdapat rentangan jarak antara kegelisahan terhadap perubahan zaman, dan dengan percepatannya, serta kebanggaan yang berlebihan terhadap status kemahasiswaan, antara tragedi menuju komedi kampus. Ada saat filsuf menutup traktat, sosiolog gamang dengan buku teks, guru enggan menyampaikan nasihat, dan para mahasiswa malah asyik menganekdotkan Paulo Freire, Jiddu Krishnamurti, Nung Muhadjir, dan Tetsuko Toto-chan Kuroyanagi. Mahasiswa FSP dengan cara berpikirnya, memang atau boleh jadi, bukanlah judul-judulan. Barangkali berkesan aneh dan lucu untuk perkenalan, tetapi pas buat olok-olok. Mungkin tidak populer, dan sama sekali tidak marketable, serta lebih kerap ditanggapi dengan tanda tanya atau 3 tanda seru sekaligus, dan berakhir dengan anggukan maklum terhadap perilaku mahasiswanya. Seorang filsuf mencengangkan sekaligus membingungkan kita karena daya tembus diskurse. Sosiolog mengagumkan dan membosankan sebab ketajaman analisis. Dan mahasiswa FSP menggelikan plus menjengkelkan. Dengan alasan berbeda, menjadikan serawung ilmiah jurusan sebagai praksis gunem rembuk alias obrolan. Bahasa filsafat menghubungkan antar gagasan dan menjadikannya konstruksi. Dalam sosiologi, gagasan dan empiri menghasilkan bahasa operasi. Dengan bahasa pula, mahasiswa FSP menghubungkan gagasan dengan informasi untuk mengklaim resolusi di berbagai seminar. Kalau filsafat mengerjakan gagasan sebagai refleksi pikiran tentang pikiran, dalam sosiologi gagasan dikelola sebagai ekspresi pikiran tentang fakta empiris. Maka dalam jargon sebagian mahasiswa FSP, gagasan ditafsirkan untuk aksi demonstrasi. Disederhanakan, bahasa filsafat untuk mempertanyakan, dalam sosiologi buat menjelaskan, dan filantropi khas mahasiswa FSP adalah bahasa yang menggugat. Dengan kalimat lain, yang pertama diuji berdasarkan rasionalitas, yang kedua berdasarkan objektivitas, dan yang ketiga diuji dengan selera improvitatif. Berpikir filsafat untuk mempertajam akal, dengan sosiologi untuk mendefinisikan kembali objek par excellence sosialitas, sedangkan berkuliah di FSP. Menurut pengakuan seorang mahasiswa semester akhir dianggap aset seandainya ada lowongan kerja sebagai penanggung jawab rubrik teka-teki silang.
Pernyataan ini lebih diartikan sebagai wewenang untuk merujuk dataran filsafat, sosiologi, sejarah, metodologi penelitian pendidikan, kebudayaan, dan catatan-catatan kuliah mengenai fondasi pendidikan. Lebih komunikatif, sudah terdapat kesadaran terhadap matematika untuk berpikir deduktif, di samping sebagai agenda pembicaraan yang eksotis buat arisan nasional malam Kamis. Juga telah ada upaya mempelajari statistika untuk melatih pemikiran induktif, tetapi malah bengong dengan banyaknya karya ilmiah kuantitatif yang begitu mudah memanipulasi data berkat komputer. Filsuf bekerja dengan otaknya, sosiolog mengatur pengamatannya, mahasiswa FSP dituntut oleh identifikasi keberadaannya, mengetahui bahwa dia tahu tetapi tidak tahu dan tidak bingung bahwa sebenarnya dia bingung. Makanya dimaklumi kalau elan kefilsafatan dan etos keilmuan cenderung tertib dan disiplin. Sebaliknya opus mahasiswa FSP adalah kreativitas untuk membolos kuliah dan menitipkan presensi. Yang pertama cenderung runtut dan teratur, sedangkan yang terakhir ingin mengulang pengalaman berseminar secara gratis. Aktivitas filsafat dan ilmu kurang lebih dapat diramalkan. Yang kedua terlalu riskan untuk kelancaran kerja panitia penyelenggara seminar. Yang mengherankan, pencerapan di atas tidaklah cukup untuk menggambarkan sense of identity keseharian mahasiswa FSP. Ada kejenuhan yang khas dari mahasiswa semester akhir, di samping masih terdapat kegairahan merebut informasi di berbagai fora ilmiah. Terdapat obrolan bursa lowongan kerja dan banyolan suasana jurusan serta fakultas. Masih terdengar diskusi terhadap manusia otentiknya Max Horkheimer, yakni manusia yang mampu mengatasi struktur dan kultur keadaan, seperti juga masih banyak segerombolan mahasiswa yang dengan sabar menunggu dosen di pojok-pojok taman kampus. Semuanya mengalir, wajar. Seperti keraguan di awal kuliah adalah keharusan membuat keputusan untuk tetap melanjutkan kuliah atau sama sekali meninggalkan FSP. Sebab kebingungan ialah potensi jawaban terhadap dilema maupun suasana krisis. Di samping perubahan kurikulum, lokakarya satuan kredit semester, dan pelayanan administrasi, kampus musti mempertahankan tradisi diskurse secara simpatik. Dialektika harus menghasilkan sintesa. Semuanya bergulir, biasa saja. Sebagaimana halnya filsuf mengejar kebenaran, wartawan melacak informasi, seniman memburu keindahan, dan demonstran turut berobsesi menegakkan keadilan. FSP, mau tidak mau dan harus mempertegas stabilo otentisitas di tengah keberagaman, atau kesimpang siuran, pangsa perubahan. Ada harapan 5-10 tahun mendatang. Entah jadi ilmuwan, profesional, atau begawan, di samping terdapat keinginan untuk menyelesaikan makalah komprehensif atau mengajukan usulan skripsi dalam minggu-minggu ini. Ada bualan tanpa bermaksud membualkan ideologi pendidikan yang subordinatif terhadap globalisasi behaviorisme. Ada sisa idealisme untuk turut membangun kampus sebagai masyarakat ilmiah, pendidikan yang tidak tradisional, tidak terlalu lamban mengejar ketertinggalan, serta mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif dengan profesi lain.
Dan masih ada kerinduan terhadap suasana kuliah metafisika sebagaimana sejumlah mahasiswa menggrafitikannya di tembok kamar pondokan. Selisih jarak dan rentangan waktu antara filsafat dan sosiologi kependidikan kerap kali menyajikan tragedi dan komedi bagi sejumlah mahasiswa FSP. Dari filsafat kependidikan dari sosiologi kependidikan. Tulisan Imam Samroni, Agustus tahun 1991. Tulisan ini dipersembahkan untuk teman-teman FSP atau Filsafat dan Sosiologi Pendidikan Angkatan 1986. Salam kangen dan tetap sehat untuk panjenengan semua. Salam taklim dari Bantul.